Assalamualaikum Ibu. Oh, waalaikumsalam, Mbak Feby ya? Silakan duduk, Mbak. Oh iya, tumben sekali nih Mbak Feby datang menemui Ibu. Apakah ada yang dibicarakan? Iya Bu, banyak sekali yang ingin saya bicarakan. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya apa Mbak Feby tidak ada kelas? Tidak Bu, kebetulan Bu Sulis cuma ngasih tugas. Beliau sedang rapat. Oke. Jadi Mbak Feby ini ingin membicarakan apa? Apakah ini merupakan suatu permasalahan atau bagaimana? Iya Bu, ini masalah saya sendiri. Oh, baik-baik. Jadi apa nih yang mau Mbak bicarakan? Tapi bentar, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan kalau Mbak Feby sebelum bercerita jangan ada perasaan takut ataupun khawatir karena permasalahan semua yang Mbak Feby bicarakan ini akan saya jaga kerahasiaannya dan insya Allah tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya. Baik Bu. Jadi gini Bu, saya itu heran sekali sama diri saya. Saya ingin sekali mengikuti lomba-lomba seperti dulu, tapi saya tidak bisa Bu. Oh, tidak bisa. Kalau boleh tahu tidak bisanya karena apa ya Mbak? Tidak bisa itu karena saya tidak yakin Bu dengan diri saya. Saya merasa bahwa saya akan tetap gagal dan saya tidak mau lagi merasakan kecewa untuk kedua kalinya Bu. Oh, ya. Tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak tidak mau kecewa untuk kedua kalinya nih. Nah, Ibu kurang paham deh maksudnya itu bagaimana ya dari pernyataan Mbak? Iya Bu, jadi waktu kelas 10 kemarin saya pernah mengikuti lomba olimpiade matematika Bu. Terus? Di situ padahal saya sudah berusaha belajar setiap hari, latihan soal, membahas soal-soal tahun lalu bersama guru matematika. Bahkan saya sampai tidak tidur Bu, saking semangat belajar. Tapi sayangnya saya justru gagal. Walah, jadi intinya dulu Mbak pernah mengikuti Olimpiade Matematika, lalu kemudian gagal, dan itulah awal mulanya Mbak merasakan kecewa gitu ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Saya selalu merasa tidak yakin dengan diri saya sendiri. Oke, jadi karena kejadian itu penyebab awal mulai Mbak merasa bahwa Mbak ini akan selalu gagal begitu? Sepertinya begitu Bu. Saya kecewa dengan diri saya sendiri karena sudah berusaha pun saya tetap gagal. Kalau begitu, apakah Mbak Feby ini sudah pernah mencoba untuk mengikuti lomba-lomba lain gitu yang sekiranya sesuai sama passion Mbak Feby? Sebenarnya hobi saya itu menari Bu, dan dari kecil memang saya sudah menyukainya. Olah, jadi Mbak Feby ini suka menyukai bidang-bidang seni seperti itu ya Mbak? Iya Bu, saya lebih menyukai seni. Nah, kalau begitu, apakah Mbak Feby sudah pernah mencoba mendaftarkan diri nih, mengikuti lomba-lomba yang sekiranya berhubungan dengan seni gitu Mbak? Belum kepikiran sih Bu, saya takut gagal lagi. Tapi saya sempat mencoba mengajukan diri. Nah, tadi kan Mbak bilang bahwa Mbak takut gagal nih, tapi barusan juga Mbak bilang Mbak sempat mengajukan diri. Coba Mbak bisa berjelas lagi nggak maksudnya gimana? Nah iya Bu, waktu saya coba mengajukan diri, tiba-tiba perasaan tidak yakin itu menghantui saya lagi Bu. Jadi saya membatalkannya dan tidak jadi mengajukan diri. Oh alah, jadi Ibu paham nih maksud Mbak Feby. Jadi intinya tuh ketidakyakinan inilah yang justru menghambat Mbak Feby untuk mengikuti lomba lagi, begitu? Iya betul sekali Bu. Kira-kira nih ya, menurut Mbak Feby, jika Mbak Feby terus-terusan mengikuti perasaan tidak yakin ini, apa yang akan terjadi? Mungkin saya jadi kehilangan banyak kesempatan Bu. Baik, jadi Mbak Feby paham ya, kalau misalnya Mbak terus-terusan mengikuti pikiran Mbak yang negatif itu, pikiran dan perasaan yang tidak yakin itu tuh justru akan menghambat Mbak Feby untuk mengembangkan potensi dan juga bisa membuat Mbak Feby kehilangan banyak kesempatan. Nah, apakah Mbak Feby akan terus-terusan membiarkan pikiran itu ada di dalam diri Mbak Feby? Tidak Bu. Nah, tidak mau kan? Kemudian nih, kira-kira apa yang harus Mbak Feby lakukan supaya pikiran itu tidak ada di diri Mbak Feby lagi? Nah itu Bu, saya tidak tahu
apa yang harus saya lakukan. Oke, baik Mbak. Jadi Mbak Feby ini bingung ya harus bagaimana. Gimana kalau begini? Ibu akan membantu Mbak Feby menemukan solusi supaya pikiran negatif itu tidak terus-terusan ada dalam diri Mbak Feby. Nah, jadi gini, sebentar ya. Ibu ada video. Nah, nanti Mbak Feby coba untuk menonton sambil menghayati video ini. Ya Bu, baik. Oke, Rani. Ini Mbak, silakan. Iya, dan malah memikirkan hal-hal buruk yang seakan berkata bahwa kamu gak cukup hebat buat meraih mimpi kamu. Yakin? Mimpi itu diperlukan untuk meraih kesuksesan dan mewujudkan kebahagiaan kita sendiri. Tapi, kamu pasti pernah dilanda keraguan pada diri sendiri dan membuat kamu kalah sebelum berperang. Sebelum kamu mencari tahu cara mengatasi keraguan diri, ada baiknya kamu kenali dulu nih alasan mengapa keraguan diri bisa muncul di dalam diri kamu, geng. Yang pertama, ketika masih anak-anak, kamu merekam perilaku orang tua yang sering mengungkit-ungkit sisi negatifmu yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Dengan adanya rasa penolakan yang sering diterima sejak kecil, kamu jadinya tumbuh sebagai orang yang sering meragukan diri sendiri. Yang kedua, saat kamu berada di lingkungan yang senang membicarakan hal-hal negatif, dampaknya kamu menjadi orang yang pasif dan jarang mengambil tindakan untuk menghindari komentar negatif. Yang ketiga, keraguan bisa tumbuh di dalam seseorang jika ia selalu memperhatikan dengan mengingat kegagalan yang pernah dia alami, sehingga menimbulkan rendahnya percaya diri, pikiran negatif tentang dunia luar, emosi yang gak stabil, hingga rendahnya keinginan untuk proaktif. Kabar baiknya adalah kamu bisa kok memperbaiki pola pikir dan meningkatkan rasa percaya diri kamu buat mengatasi keraguan terhadap diri sendiri, yaitu dengan tips-tips berikut ini. Yang pertama, mengenali polanya dulu. Kamu adalah orang yang paling mengetahui bagaimana kehidupanmu. Setelah mengetahui alasan mengapa akhirnya keraguan diri bisa tumbuh di dalam diri kamu, jangan terus-menerus mengaitkan hidupmu dengan kegagalan itu. Jadikan masa lalu sebagai gambaran untuk kamu mengambil langkah ke depan. Yang kedua, berhenti mencari kekurangan. Serius deh, geng. Kamu harus membuang jauh segala hal negatif. Berhenti mencari apa yang salah dengan dirimu dan apa kekuranganmu di saat kamu sedang tidak percaya diri. Yang ketiga, stop melebih-lebihkan kenyataan. Berpikir positif memang bagus, tapi membuat kenyataan seolah-olah sangat indah, sebaiknya jangan dilakukan. Jangan tutupi kegagalan atau kesalahan yang kamu punya. Lebih baik kamu menceritakan bagaimana perjuanganmu untuk bisa bangkit. Yang keempat, jangan jadikan orang lain sebagai patokan. Tanyakan pada dirimu, apakah yang kamu lakukan untuk mengejar kebahagiaan ataukah sekedar mengikuti jejak orang lain? Ikuti kiat-kiatnya, tapi jangan mematok untuk sama persis. Kamu pasti punya potensi lain yang gak kalah bagus kok. Yang kelima, belajar mencintai diri sendiri. Ibu, sudah? Oke, sudah selesai ya? Nah, kira-kira nih Mbak Feby kan sudah menonton video tadi. Kira-kira menurut Mbak Feby bagaimana perasaannya setelah menonton video ini? Oh benar ya Bu, setelah saya pahami lagi isi dari video ini, ternyata kegagalan saya dulu lah yang membuat saya jadi dihantui pikiran tidak yakin ini Bu. Saya terlalu berlarut dengan perasaan kecewa ini Bu. Nah, jadi apa lagi nih kira-kira yang Mbak Feby pahami dari video ini? Saya juga jadi paham bahwa ketidakyakinan ini adalah pikiran yang saya buat sendiri, padahal belum tentu itu terjadi. Nah, betul sekali. Berarti inilah yang saya maksud Mbak. Jadi Mbak Feby itu harusnya tuh menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang memang berasal dari diri Mbak Feby sendiri. Kira-kira setelah ini apa yang akan Mbak Feby lakukan nih? Saya mungkin akan berusaha mengubah pikiran saya
jadi lebih positif Bu. Saya juga tidak boleh menyerah sebelum berperang, dan saya harus bisa melawan pikiran tidak yakin itu dengan mencoba kembali mengikuti lomba yang memang sesuai dengan konstitusi saya Bu. Hebat sekali, gitu dong Mbak. Jadi Mbak Feby sudah paham nih bahwa sebenarnya Mbak Feby itu bisa. Jadi kegagalan kemarin itu anggap aja sebagai pengalaman Mbak Feby, karena semua orang pun pasti pernah mengalami kegagalan. Anggap saja dari kegagalan kemarin itu Mbak Feby jadi belajar untuk jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berusaha dengan maksimal, dan terakhirnya Mbak Feby tawakalkan semuanya kepada Allah gitu. Iya Bu, mungkin juga karena kegagalan kemarin saya jadi kenal bahwa memang potensi saya mungkin bukan di bidang itu, tapi potensi saya ada di bidang seni. Nah gitu dong, betul sekali. Jadi mungkin dengan tidak ada kegagalan kemarin juga Mbak Feby bisa saja jadi kurang paham bahwa potensi Mbak Feby ini ada di mana gitu ya. Nah kira-kira setelah ini nih, usaha apa nih yang akan Mbak Feby lakukan untuk mengembangkan potensi Mbak Feby? Saya akan mencoba kembali mengajukan diri untuk mengikuti lomba tari itu Bu. Saya juga akan membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan berubah lagi. Oke, pintar sekali anak ibu. Gitu dong. Jadi Mbak Feby jangan terpuruk dalam kegagalan masa lalu, karena kegagalan itu kan pelajaran aja buat kita. Jadi sekarang justru Mbak Feby harus lebih baik lagi, tunjukkan kepada diri Mbak Feby sendiri bahwa Mbak Feby itu bisa. Terus juga tunjukkan kepada orang-orang yang kemarin juga mungkin mengolok-olok Mbak Feby, merendahkan Mbak Feby. Jadi Mbak Feby harus bisa buktikan, meskipun memang mungkin bidangnya bukan di bidang akademik. Nah Mbak Feby itu kayaknya seperti yang Mbak Feby katakan tadi, menyukai bidang seni gitu. Nah kira-kira nih dari apa yang sudah kita bahas dari tadi, yang awal Mbak Feby cerita sampai sekarang, setelah Mbak Feby menonton video dan Mbak Feby juga sudah mulai membaik ini perasaannya, kira-kira apa nih kesimpulannya dari yang apa Mbak Feby dapatkan hari ini? Jadi menyimpulkan bahwa selama ini saya selalu dihambat oleh ketidakyakinan yang dibuat dari pikiran saya sendiri Bu. Saya selalu membiarkan pikiran itu ada di diri saya. Tapi saya sekarang sudah merasa lebih baik Bu. Saya tidak mau lagi dihantui pikiran itu, dan saya harus berani melawan pikiran negatif saya Bu. Oke, betul sekali, pintar ya Mbak Feby ya. Jadi kesimpulannya ini, Mbak Feby itu tidak boleh terlalu berlarut. Lalu juga Mbak Feby mungkin kegagalan kemarin itu adalah bentuk bahwa Tuhan itu sayang kepada Mbak Feby. Tuhan pengen Mbak Feby itu menguasai apa yang ada dalam diri Mbak Feby begitu. Terus Mbak Feby juga memang sudah seharusnya berusaha diperbaiki lagi, jangan terlalu terpuruk, karena semua orang Mbak, bukan cuma Mbak Feby doang. Jadi kayak semua orang pun, ibu juga dulu pernah mengalami kegagalan di masa lalu, pernah mendapatkan nilai rendah, itu tuh hal yang wajar. Jadi semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Nah kira-kira apakah ada yang mau dibicarakan lagi Mbak? Sepertinya sudah Bu. Saya sudah merasa lega sekarang. Oke, alhamdulillah kalau sudah merasa lega. Oh ya, sebelumnya Mbak Feby ini yang kemarin mengikuti lomba matematika kelas 10 berarti seangkatan sama si Zahra bukan ya? Iya Bu, benar. Oh iya. Aku paham. Oke, jadi tidak ada lagi yang ingin dibicarakan? Apakah masih atau gimana? Belum ya? Sudah Bu, sudah. Sudah. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Feby ada yang mau dibicarakan lagi, silakan datang menemui ibu ya. Jangan khawatir ataupun jangan takut gitu. Jadi kayak siapapun yang datang ke ruangan ini tuh bukan berarti mengalami sesuatu yang apa ya, yang dibilang sebagai hukuman, bukan. Jadi Mbak Feby juga boleh datang untuk curhat atau datang untuk meminta pendapat gitu. Itu ya Mbak. Iya Bu. Oke, berarti Sekali udah. lagi terima kasih ya Bu. Saya kembali ke kelas dulu. Oke, Waalaikumsalam.